Shalom, selamat malam. Renungan malam Sabda Bina Umat Selasa 6 Februari 2024. Firman Tuhan malam ini terambil dari Keluaran 7 ayat 14 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Tulah pertama air menjadi darah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Firaun pada waktu pagi dan pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu berfirmanlah Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah, dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada Harun, ambillah tongkatmu, ulurkanlah tanganmu ke atas segala air orang Mesir, ke atas sungai, selokan, kolam, dan ke atas segala kumpulan air yang ada pada mereka, supaya semuanya menjadi darah, dan akan ada darah di seluruh tanah Mesir, bahkan dalam wadah kayu dan wadah batu. Demikianlah Musa dan Harun berbuat seperti yang difirmankan Tuhan. Diangkatnya tongkat itu dan dipukulkannya kepada air yang di sungai Nil di depan mata Firaun dan pegawai-pegawainya. Maka seluruh air yang di sungai Nil berubah menjadi darah. Matilah ikan di sungai Nil sehingga sungai Nil itu berbau busuk, dan orang Mesir tidak dapat meminum air dari sungai Nil, dan di seluruh tanah Mesir ada darah. Tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Firaun berpaling lalu masuk ke istananya dan tidak mau memperhatikan hal itu juga. Tetapi semua orang Mesir menggali-gali di sekitar sungai Nil mencari air untuk diminum, sehingga mereka tidak dapat meminum air sungai Nil. Demikianlah genap 7 hari berlalu setelah Tuhan menulahi sungai Nil. Demikian firman Tuhan. Renungan malam ini bertema Tuhan punya cara dan kuasa. Kejahatan kemanusiaan adalah latar belakang dari kisah munculnya tulah demi tulah yang ditimpakan Tuhan ke atas Firaun dan negerinya. Mesir disebut kejahatan kemanusiaan karena yang terjadi adalah aspek kebrutalan, kesengajaan dan sistematis dari tindakan jahat yang dilakukan. Bacaan kita memperlihatkan aspek itu lewat keterangan bahwa Firaun berkeras hati. Ia tidak mau melepaskan bangsa itu. Sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sudah jelas bahwa maksud Firaun datang dari rasa kebencian yang teramat mendalam, dan ia benar-benar ingin membinasakan seluruh populasi Israel di Mesir. Disinilah Tuhan dikenal Israel sebagai Ia yang tidak pernah ingkar janji. Tuhan adalah Allah perjanjian. Tuhan mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Isi perjanjian itu adalah perjanjian kasih setia, yaitu bahwa Allah akan menjadi pembela hidup Israel. Dalam rangka membela itu, ia akan melakukan pembebasan demi pembebasan ke atas hidup umatnya yang teramat menderita oleh kejahatan yang dilakukan terhadap mereka. Bagaimana caranya? Di sini kuasa Allah diperlihatkan. Allah menyatakan tulah sebagai peringatan untuk pertama kalinya. Bagi Israel tulah pertama air sungai Nil dan seluruh air di Mesir berubah menjadi darah. Ini memperlihatkan eksistensi Allah yang tidak meninggalkan umatnya. Allah sekutu mereka dikala suka maupun duka. Tidak sedikit pun Allah membiarkan umatnya terus-menerus menderita dan teraniaya. Tuhan punya cara dan kuasa untuk menunjukkan bahwa Ia ada. Kehadirannya adalah kehadiran dalam rangka kebaikan bagi mereka yang lemah, kecil, dan menderita.
Allah hadir untuk menyatakan permusuhan terhadap cara-cara manusia yang membenarkan kejahatan terhadap kemanusiaan. Solidaritas dan bela rasa Allah dinyatakan kepada mereka yang menderita sebagai cara untuk memulihkan kembali nilai-nilai kemanusiaan yang dibangun di atas rasa keadilan dan kasih. Doa malam ini, ya Tuhan, pakailah kami untuk menyatakan cara dan kuasa kasih-Mu. Amin. Demikian renungan malam ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.